حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berada di masjid ini, di rumah Allah ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin yakin, semakin mantap dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan untuk memikul amanah Allah dengan semakin baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak lepas dari hubungan-hubungan yang pokok, yang utama, dan menentukan hubungan-hubungan yang lain adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta, pengatur hidup dan kehidupan ini. Berikutnya adalah hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan kita atau relasi kita dengan alam semesta ciptaan Allah ini. Kita juga berhubungan dengan alam di sekeliling kita ini. Dan kemudian hubungan itu juga diteruskan dengan kaitannya kehidupan dunia ini atau dunia itu sendiri. Dan berikutnya adalah hubungan kita dengan akhirat kita. Jadi ada 5 relasi, 5 hubungan yang merupakan unsur-unsur yang membangun kehidupan kita ini. Pertama, relasi kita dengan Allah. 2, relasi kita dengan sesama manusia. Relasi kita dengan alam semesta yang ada ini. Kemudian relasi dengan kaitannya dengan dunia. Dan selanjutnya adalah akhirat. 5 relasi ini harus kita bangun dengan benar dan baik. Karena itu maka seluruh arah dari ilmu pengetahuan diarahkan agar relasi ini berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik. Relasi kita dengan Allah adalah relasi penghambaan. Namanya alaqatul ubudiyah. Relasi hubungan kita dengan sama manusia adalah relasi untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan serta berbuat baik. Namanya alaqatul adl wal ihsan. Hubungan kita dengan alam semesta adalah bagaimana kita bisa
mengeksplorasi, menundukkan alam semesta ini sebagai alat sarana bagi kita dalam mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan berbuat baik dalam kehidupan kemanusiaan. Dan hubungan kita dengan dunia ini adalah kita memahami akan hakikat dunia ini. Hakikat kita hidup di dunia ini adalah relasi ujian atau disebut dengan alaqatul ibtila. Kita harus memahami hakikat hidup di dunia ini. Hakikatnya adalah ujian. Dan kemudian relasi kita dengan akhirat adalah bahwa semua manusia yang pernah hidup di dunia ini kelak akan kembali ke akhirat. Dan akhirat adalah tempat kehidupan yang abadi. Dan ini adalah relasi yang terkait dengan tanggung jawab dan pembalasan. Alaqatul mas'uliyah wal jaza. Relasi terkait dengan tanggung jawab dan balasan. Relasi-relasi ini harus kita sadari dengan baik, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang benar, sehingga kita sebagai orang tua di rumah, sebagai para guru, kiai, dosen di lembaga pendidikan, dan sebagai penguasa yang bertanggung jawab kepada rakyatnya, maka 5 relasi ini harus dibangun dengan baik, sehingga kemudian kesadaran membangun hubungan di antara unsur-unsur tersebut terbangun dengan baik dan benar, yang mampu mewujudkan kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia ini maupun kelak pada saat kita kembali kepada Allah di akhirat nanti. Inti hubungan yang pokok adalah hubungan kita dengan Allah, karena Allah adalah segala-galanya bagi hidup dan kehidupan ini. Dia adalah pencipta tunggal, Dia adalah pemilik penguasa tunggal, dan Dia adalah pengatur tunggal atas seluruh makhluk ciptaannya yang ada ini. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, Allah Al-Mudabbir. Allah pencipta tunggal, karena Allah pemilik tunggal terhadap seluruh ciptaannya yang ada ini, termasuk kita manusia ini. Dan Allah lah yang berhak mengatur seluruh ciptaan yang ada ini, termasuk kita manusia ini. Allah adalah pengatur tunggal atas seluruh makhluk ciptaannya. Karena itu maka inti kehidupan ini ada pada Allah. Kita harus bangun kesadaran yang baik akan Allah beserta keberadaannya bagi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita mampu menempatkan Allah dengan penuh kesadaran sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, berhak diabdi. Nah, bagaimana anak kita, keluarga kita, masyarakat kita ini menyadari akan hakikat hidup ini? Karena ini menjadi tujuan daripada penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepadaku, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah mampu menempatkan Allah dengan penuh kesadaran sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak diabdi dalam hidup ini, karena memang kita menyadari bahwa Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita, ya, dan pengatur kita, maka ketaatan dalam hidup itu hakikatnya hanya kita berikan kepada Allah. Harapan dalam hidup itu hakikatnya, atau doa itu hakikatnya kita hanya berikan kepada Allah, tidak kepada yang lain.
niat mengkerangkakan hidup dan kehidupan ini hanya untuk Allah. Enggak ada niat dalam hidup dan kehidupan ini yang ditujukan kepada selain Allah. Kecintaan, cinta itu zat yang berhak untuk dicintai, itu hanya zat Allah saja. Karena maka kecintaan itu sepenuhnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada istri kita, suami kita, kepada sesama kita harus karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu pula benci. Gak boleh kita benci yang bukan karena Allah. Karena al-wala wal bara itu loyal dan berlepas diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut al-khauf yang berhak ditakuti itu hanya Allah saja. Jangan takut kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, maka yang kita takuti itu akan memperbudak kita, akan menguasai kita, akan menjajah kita. Kalau kita takut pada jin, maka jin akan mengganggu kita. Nah, begitu. Kalau kita takut pada Cina, maka Cina akan menguasai kita, menjajah kita. Karena itu maka agar hati kita ini benar dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takut itu hanya kita berikan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan kemudian tawakul, menyandarkan hidup, bertawakal, itu juga hanya kita berikan kepada Allah. Kalau kita sudah menempatkan Allah dengan benar, yaitu penghambaan hidup ini hanya kepada Allah saja, maka kita baru merdeka. Kebebasan yang hakiki kita peroleh. Karena hakikatnya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan harkat dan martabat kita, di mana kita mampu menempatkan diri kita ini sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berhak kita untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Menghambakan diri kepada sesama manusia, menghambakan diri kepada alam, umpamanya pada jin, pada malaikat, tidak selayaknya. Nah, yang layak diabdi dalam hidup ini satu-satunya adalah Allah. Sehingga kita perhatikan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, karena seluruh perintah-perintahnya adalah kemaslahatan, kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Dan seluruh larangannya adalah merupakan bencana, ya, mudarat bagi hidup dan kehidupan kita ini. Dan seluruh perintah Allah kalau kita laksanakan itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Itu untuk kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau memerintahkan itu bukan untuk Allah, adalah untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Maka seluruh perintah Allah dan seluruh larangannya adalah merupakan jalan kebebasan, jalan kemerdekaan. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala memang dia berhak untuk diabdi. Karena dia pencipta tunggal, pemilik tunggal, penguasa tunggal. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberikan rezeki. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak layak selain Allah diabdi dalam hidup ini. Dan relasi kita dengan Allah harus kita bangun dengan baik, sehingga terjadi keharmonisan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjamaah di masjid ini, ya, kita zuhur, asar, maghrib, isya, ya 5 kali kita salat berjamaah.
salat sunnah, muakkad, hari muakkad kita lakukan. Kita membaca Al-Quran, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berzikir, nyambung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dalam semua kondisi, ya, sehingga setan tidak mampu memasukkan belalainya ke dalam hati kita, sehingga Allah yang senantiasa menjaga, mengawasi, ya, menolong, melindungi perjalanan hidup kita karena selalu nyambung dengan Allah, relasi dengan Allah dibangun dengan baik. Hadirin yang dimati oleh saudara, jadi ini adalah inti kebaikan relasi dengan yang lain-lainnya. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, sudah benar, dan terasa akrab, dekat kita dengan Allah, dan Dia yang paling kita pentingkan dan satu-satunya kita pentingkan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga panggilan Allah itulah yang kita penuhi setiap saat. Bahkan hidup ini hanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan setan. Maka hubungan pokok utama inilah yang membuat hubungan relasi dengan yang lainnya menjadi baik pula. Jadi kalau kita sudah menjadikan hidup ini sebagai wujud penghambaan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan membawa kita dalam berhubungan dengan sesama manusia akan menjadi baik. Sehingga alaqatul adl wal ihsan, relasi untuk mewujudkan keadilan, ya, hidup yang proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dapat kita laksanakan, dapat kita wujudkan. Seharmonis hubungan kita dengan sesama manusia ini. Begitu pula kita, kalau hubungan kita dengan Allah SWT sudah baik, maka kita akan punya mindset, pikiran, sekaligus perbuatan untuk selalu bagaimana bisa berbuat baik dalam hidup ini. Bisa berbuat baik kepada suaminya, suami bagaimana bisa berbuat kepada istrinya, orang tua bagaimana bisa berbuat baik kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga bagaimana bisa berbuat baik kepada orang tuanya, kita bagaimana bisa berbuat baik kepada tetangga kiri kanan kita, dan seterusnya dalam hidup dan kehidupan ini. Maka alaqatul adl wal ihsan, relasi untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan serta berbuat baik dalam hidup ini akan bisa kita wujudkan kalau hubungan kita dengan Allah yang pertama dan utama itu, relasi kita dengan Allah itu dapat kita bangun dengan baik sehingga menjadi harmonis hubungan kita dengan Allah, maka akan harmonis pula hubungan kita dengan sesama manusia, dan kita akan mampu mewujudkan, menegakkan keadilan dan berbuat ihsan, ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya hubungan kita dengan alam semesta ini. Bagaimana alam semesta ini sebagai ciptaan Allah yang ditundukkan untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min. Dan Allah telah menundukkan untuk kita semua ini, apa-apa yang ada di langit dan apa di bumi ini semuanya dari Allah SWT. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia ini, dan manusia diberikan kemampuan untuk bisa menundukkan alam semesta ini, untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi alam semesta ini sebagai alat dan sarana. Bagaimana kita bisa menundukkan alam semesta ini dengan benar, bisa mengelola alam semesta ini dengan baik, karena kita memang diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menciptakan kita dari tanah ini, dan kita diberi tugas untuk mengelola, memakmurkan alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah alaqatut taskhir, ya, relasi untuk
mengeksplorasi alam semesta ini. Maka kita yang diberi akal oleh Allah SWT, diberi pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang harus kita syukuri sebagai alat sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar alam semesta ini dikelola dengan benar, agar alam semesta ini dieksplorasi dengan baik, ya, dan bagaimana alam semesta ini menjadi sarana yang terjaga keberadaannya, tidak merusak, tidak berbuat ifsad di muka bumi ini. Tapi bagaimana menjaga, mengembangkannya, sehingga kemudian mampu memberikan harapan kepada anak cucu kita, ya, ketersediaan sumber daya alam ini, ya, dengan baik. Karena memang kita mampu menggunakan akal kita dengan baik, dibarengi dengan kemudian hati kita, karena keimanannya kepada Allah dan hubungannya yang baik dengan Allah SWT, maka kemudian hati ini menjadi cair, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi baik. Dan kalau hati ini baik, maka seluruh amal perbuatan kita akan baik. Sebaliknya kalau hati ini rusak, maka rusaklah amal perbuatan kita. Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahas sairu amalihi wa idza fasadat fasadas sairu amalih, ala wahyal qalb. Ingatlah, dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah amal perbuatan manusia. Segumpal darah itu buruk, jelek, maka jeleklah seluruh amal perbuatan manusia. Hati inilah yang dibangun dengan petunjuk, dengan wahyu, ya, sehingga kemudian rohani kita ini menjadi sehat, menjadi segar, dan menyehatkan pikiran kita, menyehatkan perbuatan kita. Jadi kalau hatinya baik, pikirannya baik, perbuatannya baik, sehingga kemudian kita dalam membangun relasi dengan alam semesta ini bukan merusak, tapi bagaimana memanfaatkan dengan benar, bagaimana mengelola dengan benar, sehingga kemudian hubungan kita dengan alam lingkungan kita ini menjadi serasi. Hadirin yang dimati Allah SWT. Kemudian relasi yang berikutnya ada kaitannya dengan kita di dunia ini. Karena memang Allah SWT telah menurunkan bapak kita Adam dan Hawa dari surga. Begitu pula iblis yang menipu Adam dan Hawa sehingga terjadi pelanggaran, maka semuanya juga diusir dari surga itu. Maka bumi inilah tempat Adam dan Hawa serta anak cucunya manusia ini diuji oleh iblis dan anak cucunya setan, sehingga dunia ini adalah tempat bertandingnya Adam Hawa manusia ini dengan iblis serta anak cucunya setan. Maka dunia ini, hidup kita di dunia ini tidak lama, dibatasi, karena memang kita hidup di dunia ini relasi ujian, diuji, alaqatul ibtila, keterkaitan relasi dengan ujian. Jadi hakikat keberadaan kita di dunia yang punya tempo ini ada dalam rangka untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada ini semua menguji, tidak ada yang tidak. Istri nguji kita, suaminya, suami nguji istrinya, anak nguji orang tuanya, orang tua nguji anaknya, tetangga nguji kita, kita nguji tetangga. Begitulah.
Semuanya. Alam semesta ini juga begitu. Ada kekeringan, kekurangan pangan. Dapat. Semuanya nguji, tak ada yang tidak. Karena hakikat dunia adalah apa? Ibtila. Ya. Ada orang munafik, ada orang kafir, ada setan, ada nafsu, semua mengunci. Ada orang hasud. Rasul mengatakan al-mu'minu baina khamsi syada'id. Mu'minun yahsudhu wa munafiqun yabghaduhu wa kafirun yuqatiluhu wa nafsun tunazihu wa syaitanun yudhilluh. Coba. Ya, orang beriman ini ya menghadapi tantangan yang berat, menghadapi orang-orang yang hasud, iri, dengki, menghadapi orang-orang munafik, orang yang menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya, pelin-pelan, manusia bunglon. Orang-orang kafir, kok ada orang kafir juga Allah menciptakan? Ini untuk nguji kita. Ada nafsu, nguji kita. Syaitan, nguji kita. Jadi dunia ini hakikatnya adalah alaqatul ibtila, relasi terkait dengan ujian bagi kita semua. Siapa yang lulus dan siapa yang gak lulus, gitu nanti akhirnya. Ya, kita nanti akan kembali kepada hakim tunggal yang akan mengadili, akan menilai perjalanan kita selama hayat di kandung badan. Karena itu maka ada relasi akhirat namanya. Bahwa akhirat itu pasti ada, sebagaimana adanya dunia. Kita bisa ngomong dunia karena ada akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi hidup di dunia ini terbatas dan punya konsekuensi, yaitu kehidupan akhirat. Siapa yang baik di dunianya, maka baiklah di akhirat. Siapa yang buruk di dunia ini, maka buruklah kehidupannya di akhirat. Karena itu maka akhirat itu adalah alaqatul mas'uliyah wal jaza. Relasi terkait dengan tanggung jawab kita di dunia ini. Dan kemudian menerima balasan nanti. Karena itu maka harus kita sadari Allah menciptakan kita di dunia ini punya maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan Islam, menegakkan Islam itu untuk iqamatuddin di dunia ini. Karena itu wasiat yang disampaikan kepada kita, jangan sampai kita mati meninggalkan dunia ini kecuali mati sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kesadaran akan 5 hal itu harus dibangun lewat pendidikan, baik di rumah oleh orang tuanya, di sekolah oleh guru-guru, kiai, dosen, dan seterusnya, di masyarakatnya oleh para pemimpin mulai dari presiden sampai Pak RT-nya. Semua harus membangun kesadaran 5 hal ini. Jangan hanya imtak juga harus dibangun kesadaran akan itu. Jangan harus tidak disadari bahwa hidup dunia ini adalah ujian. Bagaimana kita lulus untuk menghadapi ujian? Bagaimana membangun kesabaran tingkat tinggi sehingga kita lulus dalam menapaki perjalanan hidup ini. Membangun manusia yang syukur, yang bagus, sehingga ketika dikasih kekayaan dia bersyukur, kalau dikasih ujian, kekurangan, dia sabar. Masya Allah. Memahami akan hakikat hidup yang seperti ini dengan baik, sehingga kemudian ada kesadaran yang baik, yang mampu untuk membangun relasi yang bagus, maka insya Allah ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang mampu mewujudkan harapan kita, doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kehidupan kita di dunia ini baik, kehidupan kita di akhirat baik, surga dunia, surga akhirat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita terlepas dari siksa api neraka, siksa api neraka, siksa
dunia maupun siksa akhirat. Kesadaran ini Bapak Ibu yang perlu kita bangun bersama sebagai tanggung jawab kita agar kebahagiaan yang memang disediakan oleh Allah lewat pengorbanan dan perjuangan, benar kita dalam berkorban, benar kita dalam berjuang, sehingga kita memperoleh yang apa yang menjadi harapan dan doa kita. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kurikulum pendidikan di rumah, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan juga kurikulum dalam membangun manusia oleh penguasa yang ada ini. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.